Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, saya di sini akan melakukan pembelajaran yaitu pada materi lari jarak pendek. Sebelum kita memulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa saya pimpin, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, sebelum lanjut ke materi, saya absen terlebih dahulu ya. Kelas ini yang tidak masuk siapa ya? Masuk semua, Pak. Oke, baik, terima kasih atas kehadiran dari rekan-rekan semuanya. Lanjut saja. Kali ini kita akan belajar mengenai lari jarak pendek. Nah, rekan-rekan di sini ada yang sudah tahu belum? Apa itu pengertian dari lari jarak pendek? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Pak. Charles Oke, Bondan. Mas Charles Bondan. Silahkan, Mas. Mungkin menurut saya, lari jarak pendek adalah lari yang ditempuh dalam waktu yang singkat, gitu, Pak. Jenisnya. Oke, terima kasih jawaban dari Mas Charles. Saya apresiasi. Selanjutnya saya akan menyempurnakan jawaban dari Mas Sanes. Ya, jadi pengertian dari lari cepat atau lari sprint adalah perlombaan lari di mana peserta berlari dengan kecepatan dan kekuatan penuh atau maksimal sepanjang jarak yang harus ditempuh dari start hingga finish. Dan lari jarak pendek sendiri itu terbagi menjadi 3 kategori, yakni jarak 100 meter, jarak 200 meter, dan jarak 400 meter. Nah, selanjutnya, dalam teknik lari itu ada 3 fase. Dan yang pertama itu ada yang namanya fase start. Start adalah suatu persiapan awal seorang pelari sebelum melakukan gerakan berlari. Tujuannya utama dari start adalah mengoptimalkan pola lari cepat. Ada 3 urutan dalam melakukan start menurut aba-abanya. Di sini ada yang tahu aba-aba dalam fase start apa saja? Saya, Pak. Oke, Mas Ahsanul. Silakan, Ya, bagaimana fase start itu? menurut Bisa dijelaskan? fase start itu ada 3. Yang pertama, aba-aba bersedia. Terus yang kedua, aba-aba siap. Dan yang terakhir, aba-aba iya. Itu, Ya, Pak. ya, bagus sekali, Mas Ahsanul. Terima kasih atas jawabannya. Memang benar, dalam fase start itu ada 3 aba-aba. Yang pertama ada aba-aba bersedia, yang kedua aba-aba siap, dan aba-aba ya. Nah, akan saya jelaskan setiap aba-abanya. Yang pertama, aba-aba bersedia. Pelari akan menempatkan kedua kakinya menyentuh blok depan dan blok belakang. Kemudian lutut belakang diletakkan di tanah, terpisah selebar bahu. Jari-jari tangan membentuk huruf V terbalik dan kepala dalam keadaan datar dengan punggung. Sedangkan mata tetap menatap lurus ke bawah. Untuk fase aba-aba siap, lutut pelari ditekan ke belakang. Lutut kaki depan ada dalam posisi membentuk sudut siku-siku 90 derajat, sedangkan kaki belakang pelari membentuk 120 sampai 140 derajat, dan posisi pinggang sedikit diangkat lebih tinggi dari bahu. Tubuh sedikit condong ke depan serta bahu agak maju ke depan dari 2 tangan. Dan aba-aba ya, yaitu badan diluruskan dan diangkat pada saat kedua kaki menolak pada start block dan kedua tangan diangkat dari tanah, kemudian diayunkan bergantian. Kaki belakang mendorong lebih kuat, dorongan kaki depan sedikit demi sedikit namun tidak lama.
Kaki belakang diayunkan ke depan dengan cepat, sedangkan badan condong ke depan. Lutut dan pinggang diluruskan penuh pada saat akhir dorongan. Kemudian di dalam fase lari. Oke, sebelum ke fase lari, di sini ada yang tahu tidak? Dalam fase lari itu posisi tubuh seperti apa? Siapa yang tahu? Saya Pak Endiko. Oke, silakan Mas Endiko. Bagaimana posisi pelari saat melakukan fase lari? Badan harus condong ke depan dan lalu tumpuan harus pada tumit atau ujung kaki, Pak. Oke, bagus sekali jawaban dari Mas Endiko. Terima kasih. Jawaban Mas Endiko sudah benar, namun kurang lengkap. Selanjutnya akan saya lengkapi jawaban dari Mas Endiko. Nah, di saat fase lari, posisi tubuh condong ke depan secara wajar. Kemudian ayunan kedua lengan dilakukan dari belakang ke depan secara berganti. Kemudian gerak langkah kaki panjang dan dilakukan secepat mungkin. Pendaratan kaki tumpuan selalu pada ujung telapak kaki, sedangkan lutut sedikit dibelokkan. Nah, itu penjelasan lebih lengkap. Kemudian di dalam fase garis finish. Untuk fase garis finish, pelari sudah mencapai garis finish apabila bagian-bagian tubuhnya sudah dalam bidang vertikal dari sisi terdekat garis finish. Nah, sesuai dengan peraturan dan garis yang disediakan, bagian tubuh yang dimaksud adalah kepala, leher, dan lengan dan kaki. Menurut Mutar, terdapat 3 teknik pada saat melewati garis finish pada lari jarak pendek, yaitu menjatuhkan dada ke depan, menjatuhkan salah satu bahu ke depan, dan lari cepat-cepatnya sampai beberapa meter melewati garis finish. Beberapa hal yang tidak boleh dilakukan saat memasuki garis finish yaitu meloncat pada saat memasuki garis finish, kemudian menarik atau menggapai pita finish, kemudian berhenti mendadak atau mengurangi kecepatan di garis finish. Nah, untuk peraturan sendiri, ada beberapa peraturan, yaitu garis start dan finish dalam lintasan lari ditunjukkan dengan sebuah garis lebar 5 cm siku-siku dengan batas tepi dalam lintasan. Aba-aba yang digunakan dalam lomba lari jarak pendek adalah bersedia, siap, dan ya. Semua peserta lomba lari berlari pada saat aba-aba ya. Kemudian peserta yang membuat kesalahan pada saat start harus diperingatkan maksimal 3 kali. Lomba lari jarak pendek pada perlombaan besar dilakukan 4 tahap. Babak pertama, babak kedua, babak semifinal, dan babak final. Babak pertama akan diadakan apabila jumlah peserta banyak. Pemenang 1 dan 2 tiap head berhak maju ke babak berikutnya. Nah, selanjutnya ada beberapa peraturan yang dapat menjadi diskualifikasi bagi peserta. Rekan-rekan di sini ada yang tahu diskualifikasi apa saja yang tidak boleh dilakukan? Apakah ada yang tahu? Oke, mungkin Kurang tahu, Pak. baik. Akan saya jelaskan diskualifikasi yang dianggap tidak sah dalam lomba lari, yaitu melakukan kesalahan saat start lebih dari 3 kali, kemudian memasuki lintasan pelari lain, kemudian mengganggu pelari lain, kemudian keluar dari lintasan, dan terbukti memakai obat perangsang atau obat doping. Nah, rekan-rekan di sini ada yang tahu dalam lari jarak pendek itu yang dibutuhkan apa saja? Mungkin Mas Endiko tahu? Bagaimana Pak? Sinyalnya kurang jelas, putus-putus suaranya. Bisa diulangi? Oke, di dalam lari jarak pendek
sarana dan prasarana apa saja yang digunakan? Start block mungkin Pak. Ya, start block. Terus ada yang lain? Lalu sepatu Oke. dari atletnya sendiri, Lintasan lari, Pak. lintasan Ya. lari, Ya, betul sekali. Lintasan lari. Nah, akan saya lengkapi. Jadi sarana dan peralatan dari lari jarak pendek tadi sudah disebutkan oleh Mas Sanes juga. Lintasan, yaitu perlombaan lari jarak pendek dilakukan di lapangan yang terbuat dari lintasan atau ban. Lintasan atau ban perlombaan jumlahnya ada 8 buah. Lebar setiap lintasan itu berukuran 1,22 meter. Dan tadi sudah dijelaskan dari Mas Endiko bahwa peralatan yang digunakan meliputi sepatu untuk pelari, kemudian start block, ada tiang finish, ada stopwatch, dan bendera start atau pistol. Nah, mungkin itu saja presentasi dari saya kali ini untuk materi pembelajaran kali ini. Dari rekan-rekan, apakah ada yang ingin bertanya? Silahkan. Oke, kalau tidak ada, mungkin saya kembalikan lagi ke kalian ya. Tadi pengertian dari lari jarak pendek apa, Mas Sanes? Gimana, Pak? Ya, tadi kan sudah dipaparkan. Bisa disimpulkan pengertian lari jarak pendek itu apa? Oke, menurut saya lari jarak pendek itu lari yang dilakukan dengan secepat-cepatnya dengan kemampuan manusia dan waktunya itu yang sesingkat-singkatnya gitu. Baik, terima kasih. Betul sekali jawaban dari Mas Sanes. Selanjutnya, saya ingin bertanya ke Mas Endiko. Tadi posisi saat fase lari itu seperti apa? badan condong ke depan Pak. Lalu ayunan tangan juga diperlukan. Lalu tumpuan ada pada ujung kaki. Oke, betul sekali. Terima kasih Mas Endiko. Selanjutnya, saya ingin bertanya ke Mas Ahsanul. Baik, Pak. Peralatan yang digunakan oleh pelari saat melakukan lari jarak pendek apa saja, Mas Ahsanul? Kenapa pertanyaan kurang jelas, Pak? Ya, Karena sinyal di sini terus. baik, saya ulangi lagi. Peralatan yang digunakan oleh pelari saat melakukan lari cepat atau lari jarak pendek apa saja? Disiapkan lintasannya sama peralatannya, Pak. Terus Ya. peralatannya itu terdiri dari stopwatch, sepatu running, terus start block, tiang finish, dan bendera start atau pistol. Oke, terima kasih. Jawabannya sudah lengkap sekali dari Mas Ahsanul. Mungkin itu saja pertemuan hari ini. Saya cukupkan. Terima kasih partisipasi dari rekan-rekan semuanya. Semoga ilmu kali ini bermanfaat bagi kita semuanya. Sebelum kita mencukupkan, marilah kita berdoa sebelum saya tutup. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Ya, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.
Ya, sama-sama.